Halo, pada video ini akan dijelaskan cara menggunakan fitur asesmen atau ujian online pada aplikasi IOKLAS. Dengan fitur ini, guru bisa membuat asesmen atau ujian dengan 6 jenis soal, yaitu pilihan ganda kompleks, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Scoring bisa diberikan secara otomatis, sehingga hasil asesmen dapat diketahui dengan cepat, tanpa perlu memeriksa satu persatu secara manual. Fitur ini sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang akan membuat siswa tidak dapat mengakses aplikasi lain saat mengerjakan asesmen. Siswa dan orang tua bisa melakukan review hasil asesmen secara langsung, seperti mengetahui jawaban mana yang benar dan kunci jawaban dari soal yang dikerjakan oleh siswa. Untuk guru, dalam membuat asesmen dan memeriksa hasil asesmen siswa, selain bisa dilakukan dengan mobile apps, juga bisa dilakukan lewat aplikasi web di app.ioclass.com. Sedangkan siswa dalam mengerjakan hanya bisa melalui aplikasi mobile saja. Berikut ini cara menggunakan fitur asesmen atau ujian online pada aplikasi IOKLAS. Pada akun guru, masuk ke menu asesmen. Untuk menambahkan asesmen baru, klik tanda tambah. Pilih kelas yang akan diberikan asesmen. Masukkan nama atau judul asesmen. Pilih mata pelajaran. Pilih waktu mulai dan waktu selesai. Jadi, siswa hanya bisa mengerjakan asesmen pada rentang waktu ini. Masukkan batas durasi pengerjaan yang diinputkan dalam satuan menit, misalnya 60 menit. Masukkan dokumen soal, bisa dalam bentuk gambar atau PDF. Misal, kita akan masukkan dokumen dalam bentuk PDF. Pada bagian ini, Anda bisa memilih beberapa hal yang bisa diakses siswa atau orang tua saat ujian selesai dilakukan, yaitu tampilkan skor. Jika dipilih ya, maka siswa dan orang tua bisa mengetahui total nilai yang diperoleh. Tampilkan hasil koreksi. Jika dipilih ya, maka siswa dan orang tua bisa mengetahui apakah jawaban yang diberikannya benar atau salah. Tampilkan kunci jawaban. Jika dipilih ya, maka siswa dan orang tua bisa mengetahui apa jawaban yang benar dari masing-masing soal. Dan tampilkan soal. Jika dipilih ya, maka siswa dan orang tua bisa melihat kembali soal yang diujikan. Kemudian di bawahnya, kita akan menentukan jenis soal, kunci jawaban, dan skor dari setiap butir soal, di mana pada soal PDF yang tadi kita upload, ada 10 soal. Untuk skor, karena soal ada 10, maka akan kita bagi rata saja, yaitu 2 poin untuk setiap soal. Untuk soal nomor 1 adalah pilihan ganda, dengan kunci jawaban B dan skornya adalah 2. Kemudian klik tambah soal. Untuk soal nomor 2, masih pilihan ganda, dengan kunci jawaban juga B. Untuk soal nomor 3 adalah pilihan ganda kompleks. Jawabannya bisa lebih dari 1. Kunci jawabannya adalah A, C, D. Untuk soal nomor 4 adalah benar atau salah. Kunci jawabannya adalah salah. Untuk soal nomor 5-8 adalah menjodohkan. Nomor 5 pasangannya adalah A2. Nomor 6 pasangannya adalah B3. Nomor 7 pasangannya adalah C1. Dan nomor 8 pasangannya adalah D4. Untuk soal nomor 9,
Jenisnya adalah jawaban singkat. Pada soal ini, siswa harus menjawab sama persis dengan kunci jawaban yang diberikan. Misal jawaban yang benar adalah kalimat pasif. Maka, kunci jawaban bisa kita buat lebih dari satu dan dipisahkan dengan enter. Misalnya, kalimat pasif dan pasif. Jadi, kalau siswa mengetikkan kalimat pasif adalah benar, dan jika siswa mengetikkan pasif juga benar. Anda bisa menambahkan kemungkinan jawaban siswa sebanyak mungkin. Untuk soal nomor 10 adalah uraian. Untuk jenis soal ini, aplikasi tidak akan bisa melakukan scoring otomatis walaupun Anda sudah memberikan kunci jawaban. Jadi, nantinya guru akan memberikan nilai secara manual. Kunci jawaban yang Anda berikan sifatnya hanya sebagai informasi kepada siswa apabila Anda memilih ya untuk pilihan tampilkan kunci jawaban. Kunci jawaban yang Anda berikan bisa berupa teks atau gambar. Anda bisa pilih gambar jika kunci jawabannya berupa rumus yang sulit diketikkan atau bahasa Arab, atau memang sebuah gambar, misalnya gambar bangun ruang. Jika sudah selesai melengkapi semua kriteria soal, selanjutnya tekan simpan. Maka akan terlihat bahwa sudah ada satu asesmen yang tadi kita buat. Di sini Anda dapat melihat token. Token ini nantinya harus Anda sampaikan kepada siswa sesaat siswa akan mengerjakan asesmen. Anda juga bisa melakukan reset token dengan mengklik pada asesmen, lalu pilih reset token. Sampai tahap ini, Anda sudah selesai membuat asesmen dan siswa bisa langsung mengerjakannya. Selanjutnya, kita akan coba untuk mengerjakan asesmen dari akun siswa. Caranya adalah sebagai berikut. Pada ponsel siswa, masuk ke menu asesmen. Klik pada asesmen yang akan dikerjakan. Masukkan token asesmennya, lalu klik mulai. Jika token benar, maka soal akan mulai dimuat dan ditampilkan, namun masih dalam keadaan blur. Kemudian klik lanjut. Aplikasi akan memberikan informasi bahwa aplikasi akan disematkan. Ini adalah fitur keamanan dari IOKLAS yang akan membuat siswa tidak dapat membuka aplikasi lain saat mengerjakan ujian. Klik OK. Sampai pada tahap ini, perekaman layar tidak akan diizinkan. Itulah sebabnya tampilan layar handphone ini menjadi hitam. Untuk itu, kita akan menggunakan ponsel lain untuk melihat layar ponsel siswa. Kali ini kita akan menggunakan ponsel guru. Setelah tadi kita mengklik OK, maka soal akan muncul. Untuk membuka lembar jawaban, Anda bisa klik tab lembar jawaban. Silakan jawab sesuai dengan soal yang diberikan. Di bagian atas, siswa akan melihat waktu mundur sebanyak durasi yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu 60 menit. Apabila waktu mundur tersebut habis, maka jawaban akan langsung terkirim. Untuk cara siswa menjawab setiap jenis soal adalah sebagai berikut. Nomor 1 adalah pilihan ganda, maka ketikkan saja pilihan jawabannya, misalnya A. Nomor 2 juga pilihan ganda, misalnya B. Nomor 3 adalah pilihan ganda kompleks, yang mana jawabannya bisa lebih dari satu. Misal jawaban yang benar adalah pilihan A, C, dan D, maka ketikkan A, C, D. Untuk nomor 4 adalah benar salah. Pilih apakah pernyataan pada soal benar atau salah. Nomor 5-8 adalah menjodohkan. Misal untuk nomor 5, pasangannya adalah A2, maka ketikkan A2.
Nomor 6 pasangannya adalah B3. Maka ketikkan B3. Nomor 7 pasangannya adalah C4. Dan nomor 8 pasangannya adalah D1. Nomor 9 adalah jawaban singkat. Maka ketikkan jawabannya, misal kalimat pasif. Dan nomor 10 adalah jenis soal uraian. Ketikkan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Jika tidak memungkinkan untuk diketikkan, misal ada simbol, bahasa Arab, atau ada yang harus digambar, maka siswa bisa menggunakan mode gambar dengan menuliskan jawabannya di kertas, lalu memfotonya. Jika sudah selesai menjawab, maka klik selesaikan. Kemudian klik yakin. Maka terlihat ada informasi bahwa asesmen tersebut sudah diselesaikan. Jika Anda klik asesmen tersebut, maka Anda akan bisa melihat hasilnya, yaitu kapan dikerjakan dan diselesaikan, durasi pengerjaan, dan skor yang diperoleh. Pada tab soal, Anda akan bisa melihat kembali soalnya. Dan pada tab review, Anda akan bisa melihat hasil dari jawaban yang Anda berikan, benar atau salah, skornya berapa, beserta kunci jawabannya. Beberapa informasi yang dimunculkan tersebut bisa saja tidak muncul jika guru memilih tidak di beberapa pilihan pada saat membuat soal. Kemudian, kita kembali ke akun guru untuk melihat hasil kerja siswa. Terlihat bahwa sudah ada satu siswa yang menyelesaikan asesmen. Klik pada asesmen tersebut, kemudian klik hasil. Dapat dilihat bahwa yang sudah menyelesaikan ujian adalah Aldo Fahriza, namun belum dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah proses konfirmasi dari guru bahwa skor yang diberikan oleh siswa sudah benar. Kemudian, pada proses pemeriksaan ini juga bisa menentukan skor untuk soal dengan jenis uraian. Karena untuk soal jenis uraian tersebut, skornya tidak bisa diberikan otomatis oleh sistem. Klik pada nama siswa yang ingin diperiksa, lalu klik periksa. Di sini, Anda sebagai guru bisa melihat apa saja jawaban yang diberikan oleh siswa. Berikan juga skor pada soal dengan jenis uraian, misalnya 2. Kemudian klik simpan. Jika sudah diperiksa, maka akan muncul skornya seperti ini. Jika Anda ingin mereset jawaban salah satu siswa, agar siswa tersebut bisa mengulangi ujiannya, maka Anda bisa klik pada nama siswa tersebut, kemudian klik reset. Atau Anda bisa klik reset semua jawaban siswa untuk mereset semua ujian siswa. Demikian untuk video cara menggunakan fitur asesmen atau ujian online pada aplikasi Ayo Kelas. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.